Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kehidupan dunia ini diciptakan tidak hanya untuk manusia saja, tetapi juga makhluknya yang bersifat gaib. Makhluk gaib merupakan makhluk yang tidak kasat mata. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihat mereka. Siapakah mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Selain manusia dan makhluk hidup lainnya, hewan dan tumbuhan, Allah juga menciptakan jin, setan, dan iblis. Mungkin kita sudah tidak asing lagi ketika mendengar sebutan jin atau setan. Namun tahukah kita apa itu iblis dan bagaimana sejarahnya? Simak selengkapnya berikut ini. Siapakah iblis itu? Al-Hasan Al-Basri berpendapat mengenai iblis. Beliau mengatakan, iblis tidak pernah menjadi golongan malaikat sekejap mata pun sama sekali. Dan dia benar-benar asal-usul jin. Sebagaimana Adam adalah asal-usul manusia. Diriwayatkan Ibnu Jarir dalam tafsir surat Al-Kahfi ayat 50 dan disahihkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat Nabi lainnya. Iblis dijadikan penguasa atas surga bagian bawah. Dia termasuk suku malaikat yang disebut jin. Mereka disebut jin karena mereka adalah penjaga surga atau al-jannah. Selain menjadi penguasa, iblis adalah penjaga surga. Kesombongan iblis membuatnya dikeluarkan dari surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud pada Adam karena kesombongan dan kedengkiannya. Kesombongan iblis ini dilantarkan ia merasa lebih baik karena diciptakan dari api dibandingkan dengan Adam manusia yang diciptakan dari tanah. Qala anna khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya karena engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Shad ayat 76. Kesombongan iblis telah membuatnya terusir dari surga. Ia pun meminta penangguhan hingga hari kiamat tiba. Iblis berjanji akan menyesatkan manusia agar menemaninya di neraka. Kisah ini tertuang jelas dalam firman Allah Ta'ala Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 11-18 berikut ini. Ayat 11. Sesungguhnya kami telah menciptakanmu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Ayat 12. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ayat 13. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Ayat 14 iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Ayat 15 Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Ayat 16 iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Ayat 17 kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Ayat 18 Allah berfirman,
Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 11-18. Inilah awal mula munculnya permusuhan antara iblis dan manusia. Ia menilai bahwa penyebabnya hingga dilaknat dan diusir dari surga ialah manusia. Sampai saat ini, iblis terus-menerus berusaha menggoda dan menyesatkan manusia dari berbagai arah. Sahabat yang beriman, semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapat manfaat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski berat, jangan pernah berhenti untuk meraih cinta dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penjelasan mengenai sejarah iblis yang tertuang dalam Al-Quran. Semoga dapat menambah pengetahuan keislaman kita. Terima kasih. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, akhir zaman nanti keluarlah sosok makhluk yang menyebarkan fitnah bagi seluruh manusia bernama Dajjal. Bahkan dia mengaku Tuhan dengan segala ilusi yang dibuatnya untuk mengajak manusia ikut kepadanya. Nama Dajjal berarti pembohong. Kelak di akhir zaman, dia akan menyebarkan fitnah, kebohongan, mengaku nabi, mengaku Tuhan dengan segala sihir dan tipu dayanya. Berikut sejarah asal-usul Dajjal akan dibahas tuntas pada video kali ini. Simak terus sampai akhir. Diceritakan Dajjal lahir dari keluarga penyembah patung sapi betina di zaman setelah Syam dan Nuh. Ia dilahirkan di wilayah sekitar Palestina dekat daerah Sodom dan Gomorrah, umat kaum Nabi Lut. Sementara ayah dan ibu Dajjal dilahirkan dari hasil perjinahan antara mahram atau sedara. Adapun ciri-ciri ayah Dajjal, yaitu berbadan tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti paruh burung. Sedangkan ibunya berbadan gemuk, kedua tangannya panjang dan memiliki payudara yang besar. Mereka keturunan Yahuzah atau Yahudi yang telah menikah selama 30 tahun tetapi tidak dikaruniai seorang anak. Dulu mereka menyembah patung sapi betina. Patung ini bukan patung biasa, melainkan setan yang menyerupai patung sapi betina. Oleh karenanya, mereka menganggap patung sapi tersebut seperti Tuhan untuk mengabulkan permintaannya. Bahkan setiap harinya mereka selalu melakukan sesembahan dengan menyembelih hewan dan meminum khamar yang dipersembahkan kepada setan yang menyerupai patung tersebut. Pada suatu malam, pasangan suami istri tersebut mendengar suara dari patung sapi betina, bahwa ia telah meridhoi pasangan suami istri untuk memiliki seorang anak. Kemudian mereka menganggap bahwa apa yang disampaikan patung tersebut adalah sebuah pertanda lahirnya anak lelaki di tengah mereka yang telah lama ditunggu bertahun-tahun. Akhirnya sang istri hamil hasil hubungan menstruasi. Sebenarnya keinginan pasangan suami istri, bahkan setan sekaligus tidak mengetahui anak yang dikandung seorang laki-laki atau perempuan. Namun tipu dayalah setan yang membuat mereka seolah-olah meyakini bahwa anak tersebut lahir seorang anak laki-laki, sehingga jin dan setan meminta sesembahan setiap harinya. Setelah berbulan-bulan mengandung, lahirlah anak laki-laki bernama Dajjal yang telah lama mereka idamkan selama 30 tahun. Tetapi anak baru lahir tersebut cacat sebelah matanya. Bahkan sang bayi selalu tidur siang dan malam sehingga jarang menghisap air susu ibunya. Hal inilah membuat orang tua Dajjal kesusahan dan menderita. Adapun kesialan yang dialami orang tua Dajjal, yaitu meninggalnya sang ibu akibat penyakit keracunan sebab tertahan air susunya. Rasulullah SAW bersabda, anak itu sangat membahayakan kedua orang tuanya dan umat manusia. Dapat dibuktikan bahwa dalam manuskrip tersebut tertulis karena anaknya sejak lahir diam saja dan tidak bergerak dan tidak menangis sebagaimana layaknya bayi,
maka ibunya tidak dapat menyusuinya, sehingga ibunya terkena penyakit keracunan akibat tertahannya air susu sehingga menyebabkan kematiannya. Sedangkan sang ayah, dia diusir dari desa setelah dia mengakui kesalahannya, sebab tak kuat menahan kurungan dan siksaan di dalam penjara oleh hakim kota. Pengakuan tersebut melihat Dajjal tidur di dekat patung-patung berhala yang dianggap sebagai anak keberuntungan. Namun sang hakim menyangkal dan mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah tipu daya dan rekayasa semata. Akhirnya Dajjal diambil oleh hakim kota untuk dirawat di dalam istana. Namun selang 1-2 bulan, wilayah yang ditempati Dajjal mengalami kerusakan sampai luluh lantah. Kemudian Allah memerintahkan Jibril untuk menolong Dajjal, lalu meletakkan ia di pulau terpencil yang dikelilingi lautan luas yang dikenal dengan Laut Yaman. Pulau tersebut dihuni hewan mengerikan dan berbulu tebal. Hewan tersebut dikenal sebagai Al-Jassasah, hewan yang menemani Dajjal sampai dia dibebaskan dari rantai besar yang menggelunggunya pada akhir zaman nanti. Hei Jibril, anak itu adalah hambaku, tetapi di akhir zaman ia akan mengaku sebagai Tuhan yang disembah di muka bumi. Aku akan mengutus hambaku yang lain untuk menyiksanya dengan siksaan pedih dan akan membunuhnya pada suatu saat tertentu yang tidak akan diingkari oleh hambaku. Orang tersebut adalah seorang nabi yang diutus pada suatu masa dan ia menjadi wali tanpa wahyu pada menjelang akhir zaman. Hadis riwayat Alim Haidar bin Arif Billah Abdullah bin Salam bin Syar. Bahkan dia dari dulu sampai sekarang, Dajjal dalam kondisi tidur setiap hari setiap malam layaknya pemilik guha. Sampai nanti Allah membebaskan dan mengeluarkan Dajjal ke dunia untuk menyebar tipu daya dan kesyirikan kepada seluruh manusia di muka bumi. Sahabat yang beriman, itulah sejarah asal-usul Dajjal. Semoga kita semua terhindar dari fitnah Dajjal. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah